Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ananda Salihah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita pada hari ini. Karena dengan nikmat tersebut Ananda Salihah kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah. Ananda Salihah, hari ini pelajaran kita apa? Nah, hari ini pelajaran kita adalah fikih. Apa tema pembahasan kita hari ini? Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang tayammum. Ya. Hari ini tema pembahasan kita adalah arti tayammum. Nah, jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang arti tayammum. Jadi tujuan kita belajar hari ini Ananda Salihah yaitu kita akan memahami bersama-sama arti dari tayammum. Ya. Dan nanti sebelum Ustadz akhiri videonya, di sini ada tugas nanti ya Ananda Salihah. Jadi Ananda Salihah harus dengarkan video ini dengan baik. Ya. Nah, Ananda Salihah, silahkan disiapkan bukunya ya, karena Ustadz juga akan membuka bukunya nanti. Nah. Jadi pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang arti tayammum. Ya. Halaman berapa Ustaz? Ada pada halaman 15. Ya. Di bukunya pada halaman 15. Silahkan dibuka. Nah. Ustaz akan baca dulu ya. Arti tayammum. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kalian tayammum? Apa arti tayammum? Tayammum secara bahasa artinya berniat atau bermaksud, yaitu kita mengambil debu atau tanah yang suci untuk mengusap muka dan tangan dengan niat menghilangkan hadas karena tidak mendapatkan air atau berhalangan menggunakan air. Nah, itu dia ya arti dari tayammum. Sekarang Ustadz akan jelaskan Ananda Salihah. Ya. Pada pertemuan sebelumnya Ananda Salihah kita membahas tentang sebuah cerita ya tentang tayammum. Jadi tayammum itu kita lakukan jika kita tidak mampu berwudu ya. Seperti yang sudah Ustaz jelaskan, jika kita tidak mampu berwudu atau menggunakan air karena airnya tidak ada, atau karena kita berhalangan menggunakan air, mungkin sakit ya, kita tidak mampu menggunakan air, maka kita dianjurkan untuk bertayamum. Kalau gitu apa sih makna tayamum itu? Nah, di sini disebutkan Ananda Salihah bahwa tayamum secara bahasa artinya adalah berniat atau bermaksud. Ya. Itu makna tayamum secara bahasa. Ya.
Jadi kita berniat dan bermaksud, berarti itu yang dimaksud dengan tayammum. Secara istilah Ananda Soleha, tayamum itu adalah kita mengambil tanah atau debu, ya. Kita mengambil tanah atau debu. Jadi dari sini Ananda Soleha kita mengetahui bahwa bertayamum itu menggunakan tanah atau debu yang suci, ya. Jadi ketika kita bertayamum karena kita tidak mampu untuk berwudu, kita mengambil tanah. Kita ambil dengan apa, Ustaz? Kita ambil hanya dengan telapak tangan kita. Jadi telapak tangan kita tepukkan di tanah, kedua telapak tangan kita tepukkan di tanah atau di permukaan bumi manapun, di kursi, di meja, di tembok, karena di sana ada debu, ya. Setelah kita tepukkan satu kali, Ananda Soleha, baru kemudian kita usapkan ke muka satu kali dan ke punggung tangan kita satu kali. Sudah selesai, ya. Tapi sebelum melakukannya jangan lupa baca Bismillah, tepuk. Kemudian kalau debunya terlalu banyak atau ada pasir di tangannya, bisa digetar-getarkan atau bisa ditiup. Kemudian diusap mukanya satu kali dan punggung telapak tangannya satu kali. Sudah selesai. Setelah itu kita boleh sholat, ya. Jadi kita bertayamum itu dengan debu atau tanah yang suci. Ustadz, apa saja yang kita usap ketika bertayamum? Nah, ketika kita bertayamum, kita mengusap muka dan tangan. Ananda Soleha. Seperti yang Ustadz katakan tadi, ya, kita mengusap muka satu kali dan tangan. Maksud dari tangan di sini adalah kita mengusap tangan itu hanya sampai pergelangan tangan. Ya, jadi yang kita usap itu hanya telapak tangan, punggungnya saja. Ya. Ustadz, kenapa kita tidak usap bagian perut tangan atau bagian telapaknya? Karena telapak tangan kita sudah terkena debu. Jadi yang belum terkena debu itulah yang kita usap, yaitu punggung tangan kita, ya. Jadi itu dia makna dari tayamum, yaitu kita mengusap muka dan telapak tangan kita dengan tanah atau debu yang suci. Nah, kemudian di sini disebutkan Ananda Solehah dengan niat menghilangkan hadas, ya. Jadi tujuan kita bertayamum itu dengan niat untuk menghilangkan atau mengangkat hadas yang ada pada diri kita. Ustadz, apa sih itu hadas? Hadas itu adalah sesuatu yang menyebabkan pribadi seorang muslim itu tidak suci, ya, secara sementara. Seperti karena dia kentut, karena dia sudah kencing, atau karena dia sudah BAB, ya, dan seterusnya. Maka dia berhadas. Orang yang berhadas tidak boleh sholat. Gimana caranya biar dia suci kembali? Dia berwudu jika ada air. Kalau tidak ada air, maka dia bertayamum. Nah. Kemudian di sini disebutkan Ananda Soleha, karena tidak mendapatkan air atau berhalangan menggunakan air. Nah, di sini
ada poin penting, ya. Jadi dari pengertian ini kita mengetahui kapan dan syarat orang bertayamum, ya. Jadi orang boleh bertayamum itu yang pertama adalah ketika dia tidak mendapatkan air. Kemudian sebab yang kedua, ketika dia berhalangan menggunakan air. Contohnya ketika datang waktu sholat misalnya, dia bepergian jauh, dia pergi menggunakan bis misalkan, ya. Kemudian ketika di tengah perjalanan datang waktu sholat, kemudian dia periksa, ternyata dia tidak membawa air. Di dalam bis misalnya tidak ada air, ya. Air toilet yang ada di dalam bis misalnya habis, atau dia membawa air tapi sedikit hanya untuk diminum, ya. Kalau dia berwudu dengan air itu, maka tidak ada air untuk minum contohnya, ya. Tidak mendapatkan air, maka dia boleh bertayamum dengan menepukkan telapak tangannya di kursi atau di jendela bis, kemudian dia mengusap mukanya sekali dan punggung tangannya sekali. Itu dia syarat yang pertama jika tidak mendapatkan air. Kemudian atau sebab yang kedua, jika dia berhalangan menggunakan air, ya, karena dia sakit misalkan, atau karena ada luka, misalnya luka bakar, atau luka karena jatuh misalnya di anggota wudhunya. Kalau anggota tersebut terkena air, maka lukanya akan menjadi parah, ya. Nah, jadi itulah dia ananda salihah, di antara sebab kita bertayamum, yaitu yang pertama tadi tidak mendapatkan air, ya. Kemudian yang kedua berhalangan menggunakan air. Nah, inilah dia pengertian dari atau arti dari tayamum ananda salihah. Jadi Ustadz ulangi, kita mengambil debu atau tanah yang suci untuk mengusap muka dan tangan dengan niat menghilangkan hadas karena tidak mendapatkan air atau berhalangan menggunakan air. Nah, inilah dia pelajaran kita pada hari ini ananda salihah tentang arti dari tayamum. Mudah-mudahan ini bisa difahami dan bisa menambah keilmuan kalian. Untuk kesimpulannya ananda salihah, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu bahwa tayamum adalah mengusap wajah dan telapak tangan dengan tanah yang suci. Itu dia makna atau arti dari tayamum. Kemudian kesimpulan yang kedua ananda salihah, boleh bertayamum, ya, jika dalam keadaan atau salah satu dari dua keadaan ini boleh kita bertayamum. Yang pertama yaitu tidak mendapatkan air, kemudian yang kedua berhalangan menggunakan air, ya. Nah, itulah dia kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Seperti yang Ustadz katakan di awal video tadi, sebelum kita tutup, di sini ada tugas dari Ustadz. Tugasnya yaitu jawablah pertanyaan yang dikirimkan di grup WA masing-masing. Jadi nanti Ustadz akan kirimkan sebuah link Google Form, kalian jawab, tulis namanya, kemudian pilih kelas dengan benar. Setelah itu jawab pertanyaannya, ya. Ini adalah tugas dari Ustadz, silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas ini. Nah, sampai sini pelajaran kita ananda salihah. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf, mudah-mudahan bisa difahami. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.